In a serious incident in the city before this match, police have shot a man who was threatening people with an axe and a Molotov cocktail. Media Belanda takjub dengan Tom Haye yang cetak gol perdana yang indah untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Voet Balzone, ikut menyoroti gol perdana Tom Haye untuk timnas Indonesia. Voet Balzone takjub dengan gol indah yang dicetak oleh Tom. Tom Haye berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia dalam kemenangan atas Filipina 2-0. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Gelandang SC Heerenveen itu mencetak gol lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-32. Voet Balzone mengakui gol yang dicetak oleh Tom ke gawang Filipina terhitung indah. Tom Haye mencetak gol internasional pertama untuk kemenangan Indonesia, tulis Voet Balzone pada Senin, 17 Juni 2024. Butuh waktu lebih dari setengah jam sebelum Haye membuka skor atas nama tim tuan rumah dengan gol indahnya. Kaki kanan memutuskan untuk melakukan ayunan dari jarak sekitar 20 meter dan melihat usahanya berakhir di sudut kanan gawang, sambung artikel Voet Balzone. Dengan sumbangan satu golnya, Tom berhasil mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun, ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda mampu mencapai babak tersebut. Selain menyoroti gol indah Tom Haye, Voet Balzone juga terkesima melihat debut Kelvin Verdonk. Media Belanda itu juga memuji penampilan menggebrak dari Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen. Tiga negara yang di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga negara yang di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya melawan timnas Kirgistan yang diperkuat Joel Kojo dan kawan-kawan. Diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat usai Tom Haye dan kawan-kawan sukses finish di urutan kedua pada klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih menanti lawannya. Sebab, drawing baru akan digelar pada 27 Juni 2024. Drawing itu akan berlangsung di markas AFC, yakni Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah lawan berat menanti timnas Indonesia di putaran ketiga. Tetapi, beberapa negara di atas kertas dinilai bisa dikalahkan timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara yang di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Cina. Salah satu negara yang di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Cina. Cina memastikan diri lolos ke putaran ketiga usai menjadi runner-up grup C. Mereka meraih total 8 poin dari 6 laga yang dijalani. Di babak ketiga, Cina bisa jadi lawan timnas Indonesia. Sebab, mereka berada di pot berbeda. Cina diketahui masuk pot 5, sementara timnas Indonesia berada di pot 6. Jika benar masuk grup sama, Cina bisa jadi negara yang dikalahkan timnas Indonesia. Secara peringkat, Cina memang masih lebih unggul dari timnas Indonesia. Cina diketahui duduk di urutan ke-88 di ranking FIFA saat ini, sementara timnas Indonesia ada di urutan ke-134. Tetapi, secara rekor pertemuan, timnas Indonesia lebih diunggulkan. Dari 16 pertemuan yang sudah terjadi, timnas Indonesia sukses menang 11 kali, mereka hanya kalah 3 kali, sementara 3 laga sisanya berakhir imbang. Salah satu pertemuan kedua tim tersaji pada 15 Oktober 2013 di AFC Asian Cup. Kala itu, Cina ditahan 1-1. 2. Palestina. Palestina juga berada di pot berbeda dengan timnas Indonesia. Palestina diketahui berada di pot 5 juga. Jika saling berhadapan, timnas Indonesia juga punya kans mengalahkan Palestina. Secara ranking, Palestina memang berada di urutan ke-93 dunia. Tetapi, mengalahkan timnas Palestina bukanlah hal mustahil bagi skuad Garuda. Sebab dalam pertemuan terakhir yang tersaji pada 14 Juni 2023, skuad Garuda bisa menahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Kini, dengan kondisi skuad Garuda yang makin tangguh, mengalahkan Palestina bisa saja dilakukan pasukan Shin Tae-yong. Kini, timnas Indonesia diketahui sudah makin tangguh karena kehadiran sederet pemain naturalisasi baru, seperti Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen.
3. Kirgistan. Terakhir, ada Kirgistan. Timnas Kirgistan juga sukses melesat ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menjadi runner-up grup D. Sama seperti Cina dan Palestina, Kirgistan juga masuk pot 5 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara peringkat di ranking FIFA, Kirgistan juga lebih diunggulkan karena menempati urutan ke-100 saat ini. Tetapi, kans timnas Indonesia mengalahkan tim yang diperkuat Joel Kojo dan kawan-kawan tetap terbuka. Skuad Garuda pernah berhasil mengalahkan tim itu kala berhadapan dalam laga uji coba yang digelar pada 1 November 2013. Bahkan, kemenangan didapat dengan skor telak, yakni 4-0. Tetapi, jika benar terjadi, pertemuan kedua tim ini dipastikan bakal jadi sorotan besar. Sebab, Kirgistan sendiri pernah membantu timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023. Kelolosan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023 bisa tercipta berkat peran Joel Kojo. Diketahui, Joel Kojo merupakan pencetak gol saat timnas Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 di matchday terakhir grup F Piala Asia 2023, pada tanggal 25 Januari 2024. Kala itu, hasil imbang Kirgistan membuat timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur tim peringkat 3 terbaik. Itu merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya skuad Garuda ke-16 besar Piala Asia. Pemain keturunan Indonesia Grade A diminati West Ham United. Pemain berdarah Indonesia banyak beredar di Eropa. Jayden Osterwolde menjadi salah satunya. Kiprah pemain satu ini sudah lama diikuti oleh netizen di tanah air. Saat ini, Jayden Osterwolde bermain untuk klub besar Turki, Fenerbahce. Pemain keturunan Belanda, Indonesia, dan Suriname itu bahkan menjadi andalan di klub tersebut. Belakangan, nama Osterwolde menjadi perbincangan hangat. Transfermarkt bahkan menyebut pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu sedang diminati kontestan Premier League yaitu West Ham United. Jayden Osterwolde akan dikejar oleh West Ham pada bursa transfer musim panas 2024. The Hammers siap membayar 15 juta pound sterling untuk pemain berusia 23 tahun itu. Menjadi andalan Fenerbahce musim lalu, pemain Belanda keturunan Indonesia ini dikabarkan tengah didekati The Hammers, tulis Transfermarkt. Jayden Osterwolde kerap disebut sebagai pemain keturunan Indonesia dengan grade A. Belum lama ini pemain kelahiran Zwolle Belanda itu sempat berlibur ke Bali. Osterwolde pun sempat membagikan momen ia tengah bersantai di salah satu pantai di Bali lewat Instagram pada awal Juni lalu. Netizen pun sempat dibuat heboh. Banyak dari warganet yang berharap Jayden Osterwolde berlibur ke Indonesia sembari membahas proses naturalisasi. Meski sampai sekarang kabar itu belum bisa dikonfirmasi. Jika nanti Jayden Osterwolde benar-benar dinaturalisasi, posisi bek kiri di timnas Indonesia akan semakin padat. Belum lama ini Kelvin Verdong baru saja menambah kekuatan di posisi itu. Sebelumnya, sudah ada Shain Patinama dan Pratama Arhan yang menjadi langganan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Belum lagi ada sosok lain seperti Nathan Choyaon. Edo Febriansyah juga sempat rutin dipanggil ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi bek kiri tersebut. Media Vietnam soroti Tijani Rangers yang pernah tolak timnas Indonesia kini main di Euro 2024. Media Vietnam, VTC News, menyoroti Tijani Rangers yang pernah menolak tawaran bermain di timnas Indonesia. Sebab, sang pesepak bola kini membela timnas Belanda di Euro 2024. Rangers memang pernah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi pada 2022. Namanya direkomendasikan langsung oleh pelatih Shin Tae-yong untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, Rangers menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Pelatih Shin Tae-yong meminta saya untuk menghubungi Tijani Rangers. Saya tidak mau memaksa pemain yang tidak mau bermain untuk timnas Indonesia, kata Hassani pada 2022. Menariknya, Rangers kini bermain di Euro 2024 bersama timnas Belanda. Ia cukup berkontribusi pada kemenangan De Oranje atas timnas Polandia dengan skor 2-1 pada laga pembuka grup C di Stadion Volkspark Hamburg, Jerman, pada hari Minggu 16 Juni 2024 malam WIB. VTC News selalu mengungkit lagi penolakan Rangers bermain untuk timnas Indonesia. Setengah meledek, mereka menyebut pesepak bola berusia 25 tahun itu kini merumput di Euro 2024.
Pemain yang menolak bermain untuk timnas Indonesia tampil untuk Belanda di Euro 2024, bunyi judul artikel VTC News, dikutip pada hari Selasa, 18 Juni 2024. Ayahnya adalah orang Belanda, Martin Reijers. Ibunya, Angelina Lekatompesi, berasal dari Maluku, Indonesia, imbuh media tersebut. Tijani Reijers sendiri kini sudah tampil sebanyak 10 kali untuk timnas Belanda sejak menolak panggilan timnas Indonesia. Ia mengukir 1 gol dalam jumlah penampilan tersebut, patut dinanti seperti apa kiprah Reijers di Euro 2024. Gelandang AC Milan itu menjadi andalan dari pelatih Ronald Koeman pada turnamen kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.